sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai anak-anak akhir yang beranggotakan Desi Amelie Sigalingging, Lydia Sembiring, Sari Mutiara Sinaga, Sasa Raci, Kapri Sihaloho, Yuki Tambunan, dan Disna Maradika Borukaro. Usia kanak-kanak akhir. Masa anak akhir atau late childhood berlangsung pada usia 6 tahun hingga tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Pada masa awal dan masa akhir, anak-anak ditandai oleh kondisi yang sangat mempengaruhi perkembangan sosial anak. Permulaan masa kanak-kanak akhir ditandai dengan masuknya anak ke kelas 1 sekolah dasar. Bagi sebagian besar anak, hal ini merupakan perubahan besar dalam pola kehidupannya. Juga bagi yang pernah mengalami situasi prasekolah. Sementara untuk menyelesaikan diri dengan tuntutan dan harapan bagi sebagian anak terasa sulit. Karena kebanyakan anak berada dalam keadaan tidak seimbang. Anak mengalami gangguan emosional sehingga sulit untuk dapat bekerja sama. Tugas perkembangan usia kanak-kanak akhir mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain, belajar menyesuaikan diri dengan teman seusianya, mulai mengembangkan peran sosial laki-laki dan perempuan dengan tepat, mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dasar untuk menulis, membaca, dan berhitung. Mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Mengembangkan hati nurani, pengertian moral dan tata nilai. Mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga. Perkembangan fisik dan motorik usia kanak-kanak akhir. Aspek perkembangan fisik usia kanak-kanak akhir. Yang pertama, tinggi badan. Kenaikan tinggi badan per tahun adalah 2-3 inci. Yang kedua, berat badan. Kenaikan berat badan lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi, berkisar antara 3-5 pon per tahun. Yang ketiga yaitu perbandingan tubuh. Beberapa perbandingan wajah yang kurang baik menghilang dengan bertambah besarnya mulut dan rahang, dahi melebar dan merata, bibir semakin berisi, hidung menjadi lebih besar dan lebih berbentuk. Perbandingan otak lemak. Selama akhir masa kanak-kanak, jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot yang perkembangannya baru mulai melejit pada awal pubertas. Gigi. Pada permulaan pubertas, umumnya seorang anak sudah mempunyai 22 buah gigi tetap. Keempat gigi terakhir muncul selama masa remaja. Perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar, beragam keterampilan anak mencerminkan meningkatnya 4 kemampuan motorik dasar, yaitu kelenturan, keseimbangan, kelincahan, kekuatan, yaitu menurut Hayward dan Getchell pada tahun 2005. Perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus pada masa ini, anak mulai menunjukkan imajinasi dan minatnya, seperti mencoba bermain yoyo, membangun model pesawat, memperlihatkan minat pada peralatan musik, disebut yang menuntut adanya kendali motorik halus. Kebanyakan anak mampu menuliskan abjad, menulis nama pertama mereka dengan cukup jelas. Mengembangkan konsep angka, mengetahui pagi atau siang, mengetahui bagaimana mencantik jelek dari wajah, mematuhi 3 perintah sekaligus, mengetahui tangan kanan dan kiri, mendefinisikan objek umum seperti garpu dan kursi. Yang kedua, adaptif. Di meja, menggunakan pisau untuk mengoleskan mentega pada saat bermain, memotong, melipat, menjahit dengan kasar bila diberi jarum, mandi tanpa pengawasan, tidur sendiri, membaca dari ingatan dan menikmati permainan meja. Personal sosial, dapat berbagi dan bekerja sama dengan lebih baik, mempunyai cara sendiri untuk melakukan sesuatu, sering cemburu terhadap adik, meningkatkan sosialisasi dan akan curang untuk menang. Stimulasi motorik kasar yang bisa dilakukan, yang pertama bermain kasti, basket, dan bola kaki.
Kegiatan ini sangat baik untuk melatih keterampilan menggunakan otot kaki. Anak juga belajar mengenal adanya aturan main, sportivitas, kompetisi, dan kerjasama dalam sebuah tim. Yang kedua, berenang. Manfaat dari kegiatan ini sangat banyak karena melatih semua unsur motorik kasar anak. Anak pun mendapat pelajaran dan latihan mengenai perbedaan berat jenis maupun keseimbangan tubuh. Yang ketiga, lompat jauh. Manfaatnya hampir sama dengan bermain bola kaki dan sejenisnya. Pada kegiatan ini, anak mendapatkan poin plus, yaitu prediksi terhadap jarak. Yang keempat, lari maraton. Manfaatnya mirip sekali dengan lompat jauh, hanya caranya yang berbeda. Yang kelima adalah kegiatan outbound. Seperti halnya berenang, maka dengan beroutbound, semua kemampuan motorik kasar dilatih. Malahan anak bisa mendapatkan hal yang lain seperti keberanian, survival, dan kedekatan dengan Maha Pencipta serta kesadaran pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia dengan hewan dan tumbuhan. Stimulasi motorik halus. Yang pertama, menggambar, melukis dengan berbagai media, membuat kerajinan dari tanah liat, membuat seni kerajinan tangan, misalnya membuat boneka dari kain pecah, bermain alat musik seperti gitar, biola, piano, dan sebagainya. Seiring dengan masuknya anak ke sekolah dasar, maka kemampuan kognitifnya turut mengalami perkembangan yang pesat. Ditinjau dari perkembangan kognitif, Jean Piaget, anak sekolah dasar memasuki tahap operasi konkret dan berpikir suatu di mana konsep yang pada awal masa kanak-kanak merupakan konsep yang sama dan tidak jelas sekarang menjadi konkret dan terbentuk. Aspek perkembangan kognitif usia kanak-kanak akhir. Pada usia sekolah dasar, ini daya pikir anak berpikir ke arah daya pikir konkret, rasional, dan objektif. Kemampuan berpikir ditandai dengan adanya aktivitas-aktivitas mental seperti mengingat, memahami, dan mampu memecahkan masalah. Anak sudah lebih mampu berpikir, belajar, mengingat, dan berkomunikasi. Kemajuan kognitif. Pada tahap operasional konkret, anak-anak sudah memiliki pemahaman yang lebih baik daripada anak-anak operasional mengenai konsep spesial, sebab akibat, pengelompokan, penalaran induktif dan deduktif, konservasi, serta angka. Menurut tinjauan Piaget, yang pertama, anak berusia antara 7-11 tahun berada dalam tahap konkret operasional yang ditandai dengan penalaran eduktif, tindakan logis, dan pikiran konkret yang reversible. Yang kedua, karakteristik spesifik tahapan ini antara lain: 1. Transisi dari egosentrisme ke pemikiran objektif, atau yaitu melihat dari sudut pandang lain, mencari validasi, dan bertanya. C. Aktivitas yang khas pada anak tahap ini antara lain yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menyortir benda, misalnya mengumpulkan kartu, baseball, boneka, dan kelereng. Yang kedua, meminta atau memesan barang-barang menurut ukurannya, bentuknya, berat, dan kriteria lainnya. Yang ketiga, mempertimbangkan pilihan dan variabel ketika memecahkan masalah. Kesimpulan, dalam masa perkembangan kanak-kanak akhir, anak sudah mengalami banyak kemajuan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Dalam aspek perkembangan kognitif, anak sudah lebih mampu dalam berpikir, belajar, mengingat, dan berkomunikasi. Karena proses kognitifnya sudah tidak lagi egosentrisme dan lebih logis. Aspek perkembangan fisik, usia kanak-kanak akhir juga sangat mengalami perubahan. Contohnya, bertambahnya tinggi badan, berat badan, perbandingan tubuh, kesederhanaan, perbandingan otot, lemak, dan gigi. Oleh karena itu,
Pada usia ini merupakan peristiwa penting yang sangat menentukan bagi perkembangan sosial anak, sehingga dapat mengakibatkan perubahan dalam sikap, perilaku, dan nilai bagi anak. Nah, cukup sekian pemaparan kami mengenai anak-anak akhir. Jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.